Sama kita akan buka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman menjadi manusia. Dipersilahkan Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadahnya orang-orang perjanjian lama dengan orang-orang perjanjian baru ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam perjanjian lama ada dikenal istilah transenden, bahwa Allah itu jauh, ya, sehingga setiap kali mendekatkan diri kepada Allah harus ada sesuatu yang diberikan, harus ada tata cara yang dilakukan sehingga mereka bisa menjumpai Allah. Dan kita juga lihat dari catatan-catatan di dalam perjanjian lama, hanya orang-orang yang menerima anugerah khusus seperti halnya nabi, ya, Allah yang dikenal dengan sebagai juru bicaranya Tuhan, ya, nabi itu atau penyambung lidahnya Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi, menegur, menguatkan, meneguhkan terhadap kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga secara garis besar kita sangat-sangat jarang sekali menemui orang-orang awam yang bisa menikmati hadirat Tuhan secara langsung. Ya, nyaris mereka yang bisa menikmati selalu mempunyai kapasitas sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam. Orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Tuhan, dan umat pada waktu itu mereka hanya menurut apa yang dikatakan oleh para nabi, ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada nabi dan disampaikan kepada umat itu yang harus diturut oleh umat. Tetapi tidak ada sebuah kemandirian di dalam kehidupan umat bagaimana mereka harus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi ada beberapa catatan yang menarik. Kita lihat orang-orang awam yang boleh dikatakan yang berhasil, ya, di dalam kehidupannya menjumpai Tuhan secara pribadi. Meskipun dikatakan Tuhan itu transenden, tapi ada beberapa yang bisa menjumpai Tuhan secara pribadi. Salah satu contoh adalah Abraham, meskipun pada akhirnya Abraham juga mendapatkan gelar sebagai seorang nabi, ya. Tetapi kita melihat awal mula daripada Abraham sehingga dia boleh menjadi orang yang begitu luar biasa oleh karena penurutan daripada Abraham ketika Tuhan berbicara di dalam kehidupannya. Jadi rupanya memang Tuhan pilih Abraham sebagai orang awam, orang Mesopotamia, ya. Tuhan berbicara kepadanya dan Abraham, saya yakin di hadapan Tuhan dengan orang-orang yang lain pada zamannya, Abraham mempunyai satu kualitas kehidupan rohani, satu kehidupan yang baik yang dimungkinkan oleh Allah. Ketika Allah berbicara kepada Abraham, Abraham pasti menurut. Kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Allah memberikan hak bebas, ya. Ketika mendengar kamu lakukan, oke. Ketika mendengar kamu tidak lakukan, tidak masalah. Masing-masing ada konsekuensinya. Tetapi ketika Abraham, oleh karena Tuhan tahu dia memiliki satu kualitas kehidupan yang baik, memiliki kecenderungan untuk hidup rohani yang baik, sehingga ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, maka Abraham menyambut apa yang Tuhan katakan kepada Abraham itu menjadi sebuah kebenaran yang dijalankan oleh Abraham. Almarhum Papa adalah orang kebatinan, ya. Jadi sangat-sangat paham, sangat-sangat fasih, dan beliau ketika menjadi orang percaya salah satunya adalah menemukan
ya, nilai-nilai ilahi di dalam kekristenan itu dengan apa yang beliau pelajari, sehingga akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus sadar bahwa kehendak daripada Allah itu ingin supaya semua umatnya itu menikmati kehadirannya dan menikmati berkatnya, menikmati kemuliaannya tanpa memandang bulu siapa dia, bagaimana keadaannya. Tuhan mau semuanya mereka menerima lawatan daripada Tuhan. Sehingga ulang kali saya sebut ada satu istilah hen dalam bahasa Ibrani itu membungkuk, merendahkan diri. Jadi ketika Tuhan melihat bahwa usaha manusia untuk mengenalnya itu gagal, usaha manusia untuk mengenal Tuhan, usaha manusia untuk hidup seperti yang Tuhan mau itu gagal, ya, Tuhan melihat, tidak hanya melihat tetapi Tuhan turun merendahkan diri. Dalam suratan Filipi dikatakan mengosongkan dirinya, ya, mengambil jadi seorang hamba dan mengambil rupa sebagai manusia. Sudah lihat di sini, Yesus luar biasa dia. Jabatan yang langsung dipakai adalah sebagai hamba dan mengambil rupa sebagai manusia. Sangat jauh sekali keberadaannya. Nah, ini yang dikatakan dengan firman itu menjadi manusia. Supaya apa? Supaya ketika firman itu menjadi manusia, maka manusia itu boleh mengenal Allah. Saya ingat ketika masih kecil, mulai belajar berhitung, maka pertama kali yang diperkenalkan itu angka 1, 2, 3, 4, 5, ya. Lalu kemudian selanjutnya untuk bisa mengetahui angka 1, 2, 3, 4, 5 itu seperti apa. Karena ketika kita menulis kita tidak bisa membayangkan 1, 2, 3 selain daripada huruf 1, 2, 3. Tapi fungsinya seperti apa, maknanya apa, kegunaannya apa, kuasanya apa, tidak tahu. Saya ingat mungkin Bapak Ibu Saudara yang usia saya pada zaman-zaman SD, mungkin kelas 1, kelas 2 kalau tidak salah, pakai lidi. Ya, Mbak Nang itu membuatkan lidi dari apa namanya empring gitu ya, disisik seperti layangan begitu, apa untuk rangkanya layang-layang begitu, lalu dipotong 100 digendel. Nah, ketika sudah sampai di sekolah, maka guru mulai mengajar. Nah, 2 lidinya taruh, tambah 3, lalu lidinya tambah lagi 3. Berapa semuanya dihitung? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi dari lidi itu kita bisa mengetahui, oh, angka 1 itu seperti ini, angka 3 itu seperti ini, angka 5 itu seperti ini. Tetapi harus ada sesuatu yang langsung diperagakan, langsung ditunjukkan, supaya murid-murid itu memahami. Nah, demikian juga dengan keberadaan daripada Tuhan Yesus, ya. Ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia 3,5 tahun, Tuhan mau mengajar kepada manusia bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu real, bahwa Allah itu nyata. Ya, Tuhan seringkali mengatakan, kamu melihat aku itu sama dengan melihat Bapa, karena Bapa dan aku itu satu. Jadi artinya ketika 3,5 tahun firman yang menjadi manusia itu hadir di tengah-tengah dunia, Allah mau supaya manusia itu mengenal, loh seperti ini loh Allahku. Dan salah satu hal yang paling menonjol yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia 100% dan Allah 100% adalah menyatakan mujizat-mujizat, menyatakan perbuatan-perbuatan ilahi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mulai zaman daripada Musa yang sangat diagung-agungkan oleh bangsa Israel sampai zaman sebelum Yesus, itu dilakukan oleh Yesus. Ya, itu dikerjakan oleh Yesus. Supaya manusia tahu, supaya manusia mengenal bahwa ketika
firman menjadi manusia itu ada dekat bersama-sama dengan manusia, maka tidak ada satupun kesulitan, tidak ada satu kesukaran, tidak ada satu masalah, tidak ada satu persoalan yang tidak dapat diselesaikan ketika firman yang menjadi manusia itu ada bersama-sama dengan umatnya. Nah, itu yang ingin ditampilkan oleh Allah dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat yang ditampilkan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu bukan orang yang sakit yang biasa, orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan, ya. Sakitnya puluhan tahun, sakitnya sejak lahir, ya. Itu yang ditampilkan oleh mereka. Dan yang bisa mereparasi, yang bisa memperbaiki yang namanya sakit sudah sejak dari lahir, itu hanya yang membuat manusia. Kata lainnya seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Yesus, ya, yang puluhan tahun lumpuh tidak bisa berjalan. Ketika Yesus hadir, mereka bisa berjalan. Yang buta sejak lahir, ketika Yesus hadir, buta itu dicelekkan. Dan satu hal yang luar biasa, di hadapan 5.000 orang lebih kurang, ya, bisa jadi lebih, karena setiap kali angka yang disebut di dalam Alkitab itu selalu menunjuk jumlah laki-laki, ya, sesuai dengan tradisi perempuan jarang dihitung. Di hadapan 5.000 orang lebih, orang melihat, orang banyak melihat di Tafga. Kalau sekarang itu tempatnya di Israel itu ada satu tempat, kalau Bapak Saudara Holy Land mengunjungi itu ada di sana. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan di hadapan orang banyak itu mereka melihat. 5 roti dan 2 ikan itu diangkat oleh Tuhan. Lalu Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan. Saudara bisa bayangkan ketika itu diputus, ya, memang rotinya bentuknya agak keras, ya, dibanding dengan roti di sini. Kalau saudara ke sana di Yerusalem itu ada banyak jual. Kalau tidak salah itu harganya $2 atau $3 itu, ya, rotinya. Saya suka yang kayak pentungan itu 1 meter itu mungkin. Jadi kalau beli satu itu dibagi rame-rame itu, ya. Jadi setiap kali dipotong, roti itu tidak berkurang. Setiap kali dipotong roti itu kembali. Setiap kali dipotong roti itu kembali. Dan dari potongan yang dibagikan, ketika dipotong dia kembali lagi, dia potong dia kembali lagi. Saudara, sampai akhirnya 5.000 orang itu melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus membuat sebagian manusia yang dulu, ya, mereka menganggap bahwa Allah itu jauh, harus butuh imam, harus butuh nabi untuk boleh mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sekarang mereka sedang berhadapan dengan Allah secara pribadi. Seperti beberapa kasus keberanian seorang perempuan Sirofenisia yang datang kepada Yesus dan berlari dan berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ada sebuah cara mengenal Allah yang baru, tidak Allah yang transenden, tetapi Allah yang dekat sekali dengan kehidupan manusia, ya. Dan itu kita boleh sama-sama lihat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, ya, ketika Yesus naik ke surga, hari ini apa yang kita terima? Hari ini yang kita terima kembali adalah firman. Hari ini yang kita terima lagi adalah logos. Hari ini yang kita terima lagi adalah perkataan Yesus. Hari ini yang kita terima lagi adalah firman-Nya Yesus. Ya, kita ingat metode maksud daripada mengajar
bagi orang-orang Yahudi terhadap anak-anaknya itu tidak hanya mengajar sekedar memberikan ilmu, tetapi menyatakan kehendak Allah. Jadi ketika firman Allah itu disampaikan, firman itu menyatakan kehendak Allah. Tak ingat, oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus ini tidak boleh diabaikan. Kita tidak bisa menjadikan firman Allah itu benar-benar hidup dan berkuasa tanpa Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang menyempurnakan, firman Tuhan mengajarkan fungsi daripada Roh Kudus itu, dia tidak hanya mengajar, tetapi dia juga mengajar yang kita tidak mengerti, tetapi juga mengingatkan apa yang sudah kita pelajari. Dan itu terjadi ketika Rasul Petrus pertama kali dituliskan mujizat yang dilakukan oleh rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga dan setelah pencurahan Roh Kudus. Ketika Rasul Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, mereka menjumpai orang yang lumpuh. Apa yang dikatakan? Emas dan perak tidak aku punya, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus bangkit, berdiri dan berjalan. Ya, jadi artinya sekarang murid-murid di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mereka lihat kuasanya, yang sudah mereka melihat mujizatnya, mereka pakai lagi kata itu meskipun Yesus tidak hadir untuk menyatakan kuasa ilahi terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa setiap kali kita memanggil nama Tuhan Yesus? Mengapa kita setiap kali berdoa kita memintanya di dalam nama Yesus? Karena memang nama itu yang dinyatakan oleh Allah untuk kita memperoleh kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu telah menjadi manusia melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sampai hari ini ada bersama-sama dengan kita. Ya, di dalam firman-Nya Yesus ada, di dalam firman-Nya Yesus berkuasa. Dan iman kita yang akan membuka kuasa Yesus itu bekerja atas hidup kita. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan lakukan banyak mujizat, maka hari ini ketika dengan nama Yesus, dengan iman kita ucapkan, kita membuka mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang terjadi hari-hari ini,